episode 78. Zack memberikan coklat hangat pada Caroline yang saat ini masih terlihat syok setelah melihat berita yang beredar di kampus. Berita mengenai skandal Austin dan Lily, yang notabene Austin adalah suami dari salah satu dosen di kampusnya. Bahkan banyak dari sebagian siswa mengenal Austin. Tentu saja berita itu menjadi sebuah pukulan tersendiri bagi para fans pasangan itu. Sebenarnya Caroline hanya syok karena berita yang beredar bukannya berita tentang perselingkuhan Ave dan Zack, yang sudah ia ketahui duluan karena tidak sengaja mendengar percakapan antara Austin dan Lily, melainkan berita perselingkuhan mereka. Bahkan beredar juga beberapa berita lain dari situs yang berbeda mengatakan jika sebenarnya hubungan mereka sudah berjalan 1 tahun lebih. Rentetan berita-berita yang mengatakan bahwa Austin menyogok salah satu agensi entertainment yang memergoki pasangan ini jalan berdua dan menyewa sebuah kamar di hotel juga beredar. Minumlah dulu, kenapa kamu malah yang syok seperti ini? Caroline menatap gelas yang masih mengepul uapnya. Makasih mister, aku hanya tidak menyangka kalau beritanya jadi seperti ini. Sebenarnya awalnya itu Kak Austin mau menyebarkan berita tentang perselingkuhanmu dan Mrs. Ave. Tapi aku malah bersyukur jika sekarang yang terbongkar adalah berita mengenai perselingkuhannya dengan sekretarisnya yang sok cantik itu. Geram Caroline. Zack duduk di samping Carol setelah gadis itu mengambil susu coklat yang dia buatkan tadi. Di luar masih terasa sangat dingin, tapi hujan salju sudah tidak turun selebat tadi. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, dan hari ini Carol sudah tidak ada kelas lagi. Sebenarnya aku sudah tahu kalau Austin memang memiliki dendam pada aku dan ibuku. Tapi aku kira semuanya sudah berakhir beberapa tahun lalu, bahwa kami sempat berteman baik. Ternyata dia sudah merencanakan semua ini dan aku juga tidak menyangka, ucap Zack. Apa mister tidak ingin menemui Mrs. Ave? Zack menoleh ke arah gadis di sampingnya. Untuk apa? Tanya Zack spontan. Ya, untuk menghibur dia. Bukankah masalah ini juga membuat hatinya hancur dan terpuruk? Apa mister tidak kasihan dengan Mrs. Ave? Zack menghela nafas lalu merangkul bahu Caroline, merapatkan tubuh mereka hingga Caroline bisa mencium aroma dari parfum Zack yang wangi menawan. Meskipun kami dulu pernah dekat, tapi sekarang sudah tidak lagi. Aku nggak mau perhatianku nanti membuat seorang gadis marah-marah. Caroline langsung menatap wajah Zack yang memang lebih tinggi darinya. Gadis siapa? Carol memicingkan matanya. Gadis yang saat ini tengah kupeluk dan sedang dalam mode syok, jawab Zack menggesekkan hidung mancung mereka. Ih, mister, apa-apaan sih? Siapa juga yang akan marah-marah? Tadi kan aku juga udah nyuruh mister buat kasih semangat sama Mrs. Ave. Dia pasti terpuruk dengan adanya kasus suaminya. Aku juga yakin kalau semua berita ini mengakibatkan perusahaan Kak Austin terancam bangkrut. Ya, itu sudah menjadi balasan untuk dia. Kamu tahu Carol, meskipun aku dan Ave pernah menjalin hubungan di belakang Austin, tapi aku benar-benar jujur, belum pernah menyentuhnya sama sekali. Aku tahu batasan, dia istri sahabatku dan aku hanya nyaman saat dia membutuhkanku. Jadi jangan berpikir kalau sebenarnya aku mencintainya, karena hanya kamu gadis yang kucintai. Ujar Zack lagi-lagi menyatakan perasaannya, entah yang keberapa ribu kali. Caroline memutar bola matanya. Aku gak peduli ya mister, mau kamu sudah bercinta berapa kali dengan wanita manapun. Aku gak peduli, yang jelas aku masih perawan dan hanya aku yang akan mendapatkannya. Aku benar-benar pria beruntung. Setelah Zack tersenyum. Ih, mister kok menyela sih? Aku kan belum selesai ngomong. Carol memukul dada Zack berkali-kali. Bukannya marah, tapi Zack semakin suka melihat Caroline yang merajuk seperti ini. Sangat cantik dan menggemaskan. Cantik banget kalau marah-marah. Caroline berhenti memukul dan langsung melepaskan diri dari rangkuhan pria itu. Mister ini percaya diri sekali ya. Ingat mister, aku belum menerimamu, jadi jangan berlebihan. Caroline berdiri dan siap untuk keluar dari ruangan dosennya itu. Akan ku kejar sampai kamu mau menerimaku, Caroline. Zack kembali menarik tangan Caroline dan membuat gadis itu terduduk di pangkuan Zack. Mister, lepas. Enggak akan, aku masih ingin berduaan sama kamu. Zack mendekatkan wajahnya pada Carol dan mencium bibir mungil milik gadis itu. Carol ingin sekali mendorong tubuh Zack, tapi entah kenapa tubuhnya selalu menerima saja apa yang dilakukan oleh pria itu. Pikiran dan hatinya seolah tidak sinkron. Apakah Carol benar-benar telah luluh oleh pesona dosennya itu? Ave, please sayang, buka pintunya.
seru Austin yang saat ini sudah berada di depan pintu apartemen sang istri. Ya, Austin berhasil keluar dari kantornya lewat pintu belakang, di mana pintu itu hanya dilewati orang-orang dari gudang untuk keluar masuk membuang barang yang tidak penting. Ave sendiri sudah bangun. Setelah mendengar gedoran di pintunya, Ave, tolong dengarkan aku. Aku akan menjelaskan semuanya. Itu semua fitnah, sayang. Itu adalah gosip yang dibuat oleh rivalku untuk menjatuhkanku dan perusahaan. Ceklek, Austin berbinar ketika melihat Ave membukakan pintu untuknya. Pria itu langsung berhambur ke pelukan Ave, tapi istrinya itu langsung mundur beberapa langkah, membuat Austin hanya meraih kekosongan. Austin, sudahi sandiwaramu. Aku sudah tahu semuanya. Aku juga sudah tahu kalau kamu berencana membuatku hancur dengan membeberkan perselingkuhanku dengan sahabatmu, bukan? Aku tahu semua, Austin. Dek, Austin terkejut bukan main, tubuhnya menegang seketika. Ternyata Ave sudah mengetahui semuanya. Lalu apa gunanya dia menemui Ave untuk menjelaskan semuanya, kalau ternyata istrinya lebih tahu tentang semua yang dia rencanakan? Tapi saat ini dirinya memang benar-benar membutuhkan Ave. Entah kenapa ada rasa penyesalan saat melihat Ave marah seperti ini. Sebenarnya apa tujuanmu, Austin? Kalau kamu memang membenci Zack, kenapa aku harus ikut menanggung dendammu itu? Apa salahku padamu? Bahkan kamu sudah berhubungan dengan sekretarismu jauh sebelum aku bersama Zack. Aku lari ke arah Zack karena kamu yang berubah. Kamu makin tidak pernah mempedulikanku. Kamu selalu bersama sekretaris jalangmu itu tiap hari. Tiap malam, bahkan mungkin pada saat di kantor kalian juga sering melakukan hubungan suami istri. Cih, menjijikan. Ave kini mengeluarkan unek-uneknya. Dia memang bersalah, tapi itu semua Austin yang memulai. Diam kau, Ave. Kenapa aku harus diam? Sebaiknya segera urus perceraian kita dan nikmatilah hidupmu bersama jalangmu itu. Aku juga sudah muak denganmu. Aku ingin segera bebas. Austin mengepalkan kedua tangannya sampai urat nadinya terlihat. Tentu saja Austin tidak akan melepaskan Ave begitu saja. Jujur, di dalam hatinya pria itu masih mencintai istri yang selama setahun lebih ia sia-siakan dengan bersenang-senang bersama Lily. Tidak akan pernah ada perceraian. Bersambung.